Let's have a ball. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Sekarang adalah learning journal yang ketiga. Pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026, seperti biasa saya mengikuti perkuliahan. Mata kuliah pertama pada hari Senin adalah Public Speaking yang dimulai pada pukul 10.50 WIB. Saat itu, Pak Adi masuk ke dalam ruangan dan menyuruh salah satu mahasiswa untuk memimpin doa sebelum perkuliahan dimulai. Setelah doa selesai, kegiatan dilanjutkan dengan absensi mahasiswa. Setelah itu masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penampilan public speaking dari beberapa mahasiswa. Pada hari itu ada 3 orang yang tampil dengan durasi sekitar 10 menit untuk setiap orangnya. Yang pertama adalah Mutia, kemudian yang kedua ada Ika, dan yang terakhir Vina. Menurut saya, semua yang tampil terlihat keren dan berusaha menyampaikan materi dengan baik. Walaupun ada beberapa bagian yang sempat lupa, mungkin karena belum terbiasa atau belum terlalu siap atau merasa gugup. Apalagi penampilannya dipilih secara random oleh Pak Adi. Tetapi dari situ saya juga belajar bahwa berbicara di depan umum memang membutuhkan keberanian dan latihan. Setelah sesi public speaking selesai, kegiatan perkuliahan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 1 dan kebetulan saya juga termasuk dalam kelompok tersebut. Kelompok kami mempresentasikan materi tentang public speaking. Public speaking sendiri adalah keterampilan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan pesan secara efektif dan persuasif kepada audiens dalam konteks pendidikan. Keterampilan ini sangat penting, terutama bagi seorang guru. Seorang guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga harus mampu membuat siswa memahami, tertarik, dan terlibat dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kemampuan berbicara di depan kelas menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Dalam public speaking tidak hanya kata-kata yang penting, tetapi juga unsur nonverbal seperti ekspresi wajah, intonasi suara, gerakan tubuh, serta kontak mata dengan audiens. Semua unsur tersebut dapat membantu membuat penyampaian pesan menjadi lebih hidup dan menarik. Jika seseorang hanya berbicara dengan suara yang datar tanpa ekspresi atau gerakan, biasanya audiens akan lebih cepat merasa bosan. Sebaliknya, jika pembicara mampu menggunakan ekspresi, intonasi, dan bahasa tubuh dengan baik, maka audiens akan lebih mudah memahami dan memperhatikan apa yang disampaikan. Selain itu, dalam presentasi kami juga dijelaskan bahwa public speaking merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus antara pembicara dan audiens. Artinya, pembicara tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga perlu memperhatikan respon dari audiens. Apakah mereka memahami materi yang disampaikan atau tidak? Oleh karena itu, kejelasan dalam penyampaian materi menjadi kunci utama dalam keberhasilan komunikasi. Kemudian, kami juga membahas tentang beberapa dasar-dasar dalam public speaking. Yang pertama adalah melakukan analisis audiens. Sebelum berbicara di depan umum, seseorang pembicara perlu memahami siapa audiensnya. Misalnya, usia mereka, latar belakang pendidikan, atau topik apa yang sesuai dengan mereka. Hal ini penting agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dasar yang kedua adalah penggunaan bahasa yang efektif. Dalam public speaking, sebaiknya menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu berlibet-libet. Dengan bahasa yang sederhana dan jelas, audiens akan lebih mudah menangkap maksud dari pembicara. Dasar yang ketiga adalah menyusun struktur presentasi yang baik. Biasanya, presentasi dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan isi atau pembahasan utama, dan diakhiri dengan penutup atau kesimpulan. Struktur yang jelas akan membantu audiens mengikuti alur pembicaraan dengan lebih mudah. Selain itu, pengelolaan waktu juga menjadi bagian penting dalam public speaking. Seorang pembicara harus mampu menyesuaikan materi yang disampaikan dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga semua poin penting dapat tersampaikan tanpa terburu-buru. Dalam materi tersebut juga dijelaskan bahwa bahasa tubuh memiliki peran yang cukup besar dalam keberhasilan public speaking. Gerakan tangan, posisi tubuh, serta kontak mata dapat membantu menunjukkan rasa percaya diri dari seorang pembicara.
Selain itu, konsistensi dalam suara juga penting, misalnya dengan mengatur volume suara, intonasi, dan kecepatan berbicara agar audiens tetap fokus mendengarkan. Tidak hanya itu, public speaking juga dapat menggunakan unsur retorika atau cara berbicara yang menarik agar pesan yang disampaikan terasa lebih kuat dan mudah diingat oleh audiens. Penggunaan media visual seperti slide presentasi juga dapat membantu memperjelas materi yang disampaikan. Kemudian kami juga membahas beberapa manfaat dari public speaking. Salah satunya adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri. Ketika seseorang sering berlatih berbicara di depan umum, lama-kelamaan rasa gugup akan berkurang dan kepercayaan diri akan meningkat. Selain itu, public speaking juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi seseorang. Dengan seringnya berlatih berbicara di depan orang lain, seseorang akan belajar bagaimana menyampaikan ide, pendapat, dan informasi dengan lebih jelas. Manfaat lainnya adalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ketika berbicara di depan umum, seseorang harus mampu menyusun ide secara terstruktur dan menjelaskan suatu topik dengan logis. Hal ini tentu dapat melatih kemampuan berpikir secara lebih sistematis. Public speaking juga dapat membantu mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Seseorang yang mampu berbicara dengan baik biasanya lebih mudah memengaruhi dan menggerakkan orang lain. Bahkan keterampilan ini juga dapat membuka berbagai peluang karir di masa depan. Dari presentasi yang kami lakukan, saya menyadari bahwa kemampuan public speaking bukanlah kemampuan yang muncul secara langsung, tetapi perlu dilatih secara terus-menerus. Semakin sering seseorang berlatih berbicara di depan umum, maka kemampuan tersebut akan semakin berkembang. Melalui perkuliahan hari itu, saya juga belajar bahwa public speaking bukan hanya tentang berani berbicara, tetapi juga tentang bagaimana cara menyampaikan pesan dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Mungkin cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.